limpahan. Mama. Anak setan! Buka pintunya! Sudah menjadi tradisi di keluarga kita bahwa kepemimpinan perusahaan dijalankan garis temurun keluarga. Dari Cinemaku Pictures, Narik boleh kita ada mikrofonnya? Brian siap, terima kasih. Menarik akhirnya di tahun ini Cinemaku Pictures dengan horor pertamanya dan dapat apresiasi yang sangat luar biasa dari teman-teman media dan penonton yang ada di sini. Gimana rasanya Ibu Yani akhirnya di tahun 2024 Cinemaku Pictures film horornya gala premier juga dan hari Kamis nanti akan tayang di seluruh bioskop Indonesia. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih untuk media semuanya yang hadir hari ini, para fans yang hadir hari ini untuk menyaksikan pertama kalinya tayang. Saya tuh deg-degan. Sebenarnya ini film pertamanya Cinemaku di horor setelah 2 drama yang telah rilis. Disutradarai pertama kali oleh seorang sutradara perempuan, ditulis pertama kali oleh penulis yang tidak ada pengalaman di menulis apapun. Pertama kali film yang diproduksi oleh Cinemaku Pictures, di mana Umay bukan sutradaranya dan Prilly bukan pemainnya. Saya banyak banget pertamanya, termasuk Brian adalah ini film pertama horornya Brian selama berkarir. Jadi ini filmnya perawan banget. Gadis banget. Gadis banget ya. Jadi kalau ditanya deg-degan, ini deg-degannya saya lebih daripada waktu pertama kali rilis KKN. Iya, Kukira Kau Rumah. Jadi Kukira Kau Rumah film pertamanya Cinemaku Pictures, dan deg-degannya itu lebih daripada itu gitu loh. Pertama, saya di tiap hari didonder oleh Umay, oleh Prilly, oleh tim promo marketing, oleh Brian. Semua yang ada di film ini alhamdulillah punya sense of belonging-nya tuh tinggi banget. Kecintaan terhadap temurunnya itu tuh benar-benar tinggi gitu loh. Jadi bisa yang setelah masuk masa post pro itu telepon, "Tan, gimana? Bagus gak hasilnya? Tante jujur, sejujur-jujurnya hasilnya tuh gimana?" Brian tuh sampai nanya sama dia. Ya, kalau saya selalu menempatkan diri, saya adalah penonton umum gitu loh. Jadi biar lebih objektif walaupun tidak bisa gitu kan. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan apa yang saya rasakan di film Temurun sama dengan kalian semua yang ada di Studio 1 hari ini. Tepuk tangan untuk Ibu Yani, terima kasih. Bu Yani, kita untuk perkembangan dari talenta-talenta muda di industri ya, Prilly. Gimana Prilly, silakan. Betul, karena itu juga termasuk visi awal kami, saya, Bu Yani dan Umay membangun Cinemaku Pictures. Kita ingin menjadi wadah generasi selanjutnya, generasi baru, generasi muda untuk berkarya gitu. Dan kebetulan juga Fonti selaku penulis itu sebelum menulis skrip Temurun itu udah ada di tim kreatif duluan dan tim marketing juga. Jadi kita udah sering berdiskusi, aku udah sering ngedenger visinya Fonti. Terus tiba-tiba dia memberikan skrip Temurun ini, dan pas saya baca pertama kali saya ngerasa ini skrip yang jalan ceritanya unik banget. Aku selaku pemain film horor ya ngerasa ini cerita yang kayaknya harus kita produksi deh. Kayaknya Cinemaku Pictures harus mau memulai horor deh, karena kan kita memulai PH ini dengan drama, terus kita belum berani ke horor karena memang menurut saya sebagai produser horor itu elemennya banyak sekali dan gak mudah untuk bikin film horor gitu. Walaupun film horor banyak banget, tapi untuk buat film horor yang bagus dan diterima sama masyarakat kan gak gampang juga gitu.
Tapi pas ngeliat skripnya Fonti, saya yakin, terus juga diskusi sama Umay, sampai akhirnya kita menemukan Inarah untuk menjadi direkturnya. Dengan perspektif dan visi misinya Inarah terhadap film, makin yakin lagi untuk memproduksi Temurun. Lalu dengan pemain-pemain yang sebelumnya udah sering bekerja bareng, tapi belum pernah disatuin di satu film gitu ya. Seperti Brian, akhirnya kita berhasil meyakinkan dia untuk main film horor. Dan akhirnya jadilah Temurun gitu. Menurut aku ini tim yang luar biasa, solid banget walaupun banyak pertamanya, banyak orang barunya, tapi rasa kepemilikan terhadap filmnya tinggi, rasa ingin membuat sama-sama film ini untuk menjadi bagus juga tinggi, sehingga diskusi yang terjadi di dalamnya justru terasa lebih sehat, lebih menyenangkan gitu daripada film-film yang udah kita produksi gitu. Karena mungkin ini semuanya baru pertama kali, jadi kayak oh gimana nih, ini caranya gimana gitu. Jadi banyak perspektif-perspektif baru dan senang banget akhirnya Sinemaku bisa bikin film horor, bikin film Temurun ini dan memberikan kesempatan ke orang-orang hebat yang akhirnya talentanya bisa kelihatan di hasil film. Udah sedikit belakang. Sekarang gimana rasanya, apakah sedikit lega debut film panjang pertama seorang Inarah Temurun ditonton dan juga dapat apresiasi yang luar biasa. Silakan Inarah. Halo semuanya, makasih udah meluangkan waktunya untuk datang. Seneng banget bisa ngeliat banyak banget orangnya. Gak nyangka, sama sih kurang lebih ya udah overwhelmed banget ya kayaknya sekarang. Gimana treatment yang Inarah kasih ke teman-teman pemain? Dan kita lihat di sini kolaborasi antara di sini ada Brian, Salmi, Ibu Yaya, Kamian, terus ada Mas Kiki, Nafiza. Gimana waktu di produksinya? Silakan. Treatmentnya sih sebenarnya aku kan start off-nya mulai dari film pendek ya. Sebenarnya ya yang pastinya karena aku debut, aku deg-degan lah pas pertama kali ditawarin sama Sinemaku. Walaupun ini bukan kali pertama aku kerja sama ya, beberapa kali udah sering lah ya sama Sinemaku, tapi sebagai role lain. Cuman along the way aku tuh tetap mengaplikasikan caraku saat bekerja di film pendek, tapi bedanya ini skalanya lebih besar aja gitu, orangnya jauh lebih banyak, pemainnya juga dan lebih senior ya. Ini kayaknya kita sangat ini ya, sangat baby di sini. Cuman ya treatmentnya lebih banyak ngobrol sih, terus aku share semua apa yang di pikiranku dan Fonti, terus diskusi bareng untuk sama-sama nge-create gimana dunianya dan karakternya masing-masing gitu. Jadi bukan ke orang-orang yang ada di sini aja, tapi ke kru juga. Jadi seru sih, makanya mungkin kita ngerasa attach banget, sense of belongingnya besar banget sama Temurun karena aku merasa bukan aku, Fonti, Umay, Prilly aja yang membangun Temurun ini, tapi semua yang terlibat itu ikut membangun Temurun gitu. Jadi ya gitu. Tepuk tangan dong untuk Inarah. Masih lagi sebelumnya Temurun dan Sinemaku dan Inarah, Fonti, Umay, Tante Yani, Prilly, jadi terima kasih. Dan mudah-mudahan spark yang kita ada semua tuh kelihatan di film ini. Itu dia Brian Domani. Brian, tapi ngomongin sedikit karakternya karena tadi di sini udah pada nonton, apa sih Brian yang lo observasi untuk karakter Sena Depresi dan gregetan ya? Tadi apa dia bilang apa? Kenapa dah? Gitu ya. Pada gimana perasaan sama Sena? Pada senang sama dia kah? Pertama mau terima kasih dulu ke dialect coach kita untuk apa logat ini. Umay yang ngajarin kita, Umay yang ngajarin aku, Yayas, kita pas reading di rumah Inarah, dia yang ngajarin kita, nggak gitu, nggak boleh kayak gitu, kagak, bukan kagak, oke sip Umay, sip. Banget kesannya. Kita masalah kunci, bukan kunci, sip Umay, makasih. Jadi emang karakter Sena ini emang sangat beda sama mungkin beberapa karakter yang pernah main sebelumnya, tapi fun. Jadi karakter yang secara tidak langsung tidak ada limitasinya. Jadi mainnya malah sama Umay sama Inarah tuh kayak tahan dikit ya. Oke, sip, ya udah. Tapi it was really fun. Aku nggak tahu apa aja yang tayang di sini, tapi banyak adegan Sena yang lumayan nggak bisa disebut dengan kata-kata, tapi fun banget main Sena walaupun
hopefully membuat kalian kesel sama dia, soalnya itu salah satu fungsi Sena sini, dan mungkin juga akhirnya bisa senang sama Sena juga karena ya kalau nonton sampai ending bakal ngerti kenapa gitu. Baik, terima kasih sebagai pemeran utama dengan talenta-talenta yang sangat luar biasa di sini di film Temurun, silakan. Halo semuanya. Aku yang deg-degan. Senang banget bisa ketemu kalian semua di sini. Mungkin aku cerita dulu. Aku tuh memang cita-citanya pengen banget didirect sama perempuan udah lama. Terus pas ditawarin Temurun, selain dari ceritanya yang memang fresh gitu, walaupun genrenya cukup familiar di aku dan tahu Inara yang didirect, aku kayak oh yes please gitu, didirect sama Gen Z, sama perempuan sahabat sendiri. Pengen tahu aja point of view dan pengalaman apa ya yang bisa aku dapetin gitu. Ternyata sama menyenangkannya, walaupun semua Gen Z they're very professional, betul kata Brian, kata Biani, kita merasa memiliki project ini gitu personal, walaupun secara karakter ya enggak sih, jangan sampai kita kayak Dewi dan Sena gitu. Cuman kayak mudah-mudahan nggak ada orang yang pernah ngerasain seperti mereka ya. Mudah-mudahan. Jangan. Tapi pada saat ngerjain prosesnya kita merasa memiliki dan kayak itu jadi sesuatu yang personal gitu buat sampai keselak saking nervous ya. Gitu, dan dari karakternya sendiri udah terlihat ya penuh beban banget Dewi. Kayaknya itu pertama kali film horor aku yang teriaknya nggak banyak. Yang sebenarnya teriakannya sedikit tapi secara fisik itu jadi ikutan capek karena mentalnya udah kayak beban banget sih Dewi gitu. Bahkan aku cerita juga sama Inara, justru kalau ada scene Dewi yang dia bisa explode itu sebuah anugerah, bisa kayak ya si Nara akhirnya Dewi bisa teriak gitu, bisa ngeluarin apa yang dia rasain gitu. Jadi ini quite challenging sih karakter Dewi buat aku, tapi senang karena environment di set yang menyenangkan dan saling membantu. Jadi sesuatu yang challenging terasa mudah dan tetap menyenangkan. Ya, mungkin aku tambahin dikit lagi. Emang juga yang buat kita makin tertarik juga sama cerita itu karena horor ini, ya it's horror, tapi drama driven. Yes. Jadi emang dramanya itu sangat kental. Jadi horornya itu bukan horor setan atau hantu saja atau ya you know yang warna hitam itu, tapi Gemes banget ya Allah. aku takut ngomong namanya terus bocor ya. Tapi horor di dalam keluarga, yaitu dysfunctional family, komunikasi yang kurang baik, nggak bisa saling saling ngerti, baik rahasia di keluarganya. Jadi horor bukan hanya horor yang mistis, emang tapi kehidupannya sih emang dari sebelum itu udah horor hidupnya. Jadi mudah-mudahan nggak ada yang ngerasain seperti Dewi dan Sena. Ya, terima kasih ya Samin, Brian, thank you. Ragu-ragu kalau disutradarai oleh orang baru, karena saya nggak tahu gayanya kayak apa kan. Ya. Tapi setelah nonton Umay menyutradarai ketika apa itu namanya? Berhenti di sini. Yang Prilly, ketika Prilly itu wah, bagus banget gitu. Terus saya mention ke anak saya, Nona itu bagus ya. Dan saya bilang sama Umay, selamat ya. Saya kalau film nggak bagus, saya nggak kasih selamat, cuma salaman doang. Tapi karena saya suka filmnya, saya bilang, entah kapan-kapan nyutradarai saya ya. Gitu. Nah kemudian si Nona bilang ya, ada yang mau ngajak Inara siapa itu Inara kan? Ya iya aja Bu, itu pacarnya si pacarnya Umay gitu. Jadi itu. Dia nggak salah, betul. Kayak dia nggak salah, betul. Itu lagi terus. Nggak apa-apa. Ini tiba-tiba kayak SMP lagi semuanya. Tahu, baru pada tahu aja. Ternyata Inara itu memang sutradara yang jempolan. Yes. Dia karena mungkin hidupnya tuh disiplin, jadi dia pun otaknya penuh kedisiplinan dan kreativitas. Jadi apa yang dia mau dia sampaikan dan sampai. Jadi itu yang terjadi pada pekerjaan saya, karena si Inara itu tahu apa yang dia mau dan dia kejar apa yang dia mau. Kalau dia tadi bilang oh diskusi kagak, dia nggak pernah diskusi sama saya. Gimana Mbak? Gimana Ibu? Dia nyuruh. Astagfirullahaladzim. Tapi oke, untung saya mengerti dari saya oke. Jadi ya begitulah. Terima kasih ya guys. Yeay. Monty, Inara, Umay,
dan Prilly tentu saja, terima kasih ya. Yang kasih tahu saya itu anak saya si Nazira. Kalau bukan dia yang merekomendasi, saya belum tentu mau. Bukan dong. Yes, udah Genzi. Oke, selamat sore teman-teman semua. Terima kasih udah nonton. Saya iri sama kalian karena belum, baru nanti malam. Tapi akan saya usahakan menjadi singkat. Kalau saya melihat proses yang Inara berikan sebagai sutradara kepada saya dan kepada pemain yang lain, memang ada sedikit perbedaan. Dan buat saya memang perlu seperti itu karena Inara seorang sutradara yang bisa melihat bagaimana caranya dia approach mainnya gitu. Dan buat saya untuk role yang diberikan is very challenging. Dari beberapa wawancara dan sekarang presscon juga challenging juga untuk nggak spoiler. Tapi ya yang saya dapat itu karena kami sudah ngobrol banyak. Dan Inara juga teman-teman yang lain memberikan ruang untuk saya mengembangkan karakter. Jadi buat saya ini kayak bermain-main bersama teman-teman di satu ruangan menyenangkan yang namanya Cinemaku Pictures. Yeay. Dan terima kasih.